Salmeng, Salmeng, Aca, Tipali, Salbok, sama Faza. Sini kita bakal sharing-sharing aja sih. Kita bakal bantu teman-teman refresh materinya, review materinya dari program linear. Dan mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau interupsi karena dari kita ada kesalahan atau misalnya mau langsung ditanya langsung interupsi aja. Soalnya kita juga sama-sama masih belajar, jadi feel free to interrupt us kalau misalnya mau ada yang ditanya ataupun ada kesalahan di situ. Kayak, oke, biar langsung kemalaman, kita langsung ke materi aja ya. Oke, di sini yang paling utama di materi Prolin itu adalah modeling. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngemodelin suatu problem, kesananya bakal selalu salah. Kalau apa ya, kalau misalnya kalian simplex sejago apapun, kalau misalnya modelingnya salah, itu bakal salah ke semuanya gitu. Nah, kayak mungkin kalau misalnya biar kalian kebayang, kalau misalnya kalian kan sering BCC juga kan. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa ngerumusin suatu masalah dengan benar, BCC kalian juga bakal salah karena 95% of the problem itu bisa di-solve ketika kalian bisa nge-well define suatu problemnya. Dan itu di situ modeling. Sama seperti di BCC, di Prolin juga gitu. Kalian bisa nyelesain suatu problem kalau misalnya kalian bisa ngemodelin suatu problemnya dengan benar gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di konteksnya Prolin, ini kan optimization modeling ya. Ini tuh adalah form of mathematics, gimana caranya kalian bisa nerjemahin bentuk soal yang cerita atau case, itu kalian terjemahin jadi bentuk matematikanya, yang dari situ kalian punya tujuan untuk determine the optimal maximum or minimum value of a complex equation. Kalau misalnya optimal maximum, itu biasanya hubungannya sama profit ataupun revenue. Terus kalau misalnya minimum value itu biasanya hubungannya sama hal-hal yang ngebebanin kita. Kayak misalnya um, cost atau kalau misalnya lebih kompleks itu stress level atau yang itu yang ngebebanin suatu company lah. Itu minimum value. Nah, dalam modeling ini ada beberapa komponen yang perlu kalian konsiderasi. Yang pertama decision variable, terus objective function, yang terakhir adalah constraint. Decision variable itu apa? Intinya variabel yang jadi dasar kalian dalam berhitung. Intinya kalian harus nge-define dulu variabel itu apa. Kayak misalnya X1 kalian define sebagai shirt produced per week, X2 itu kalian define sebagai blouse produced per week. Kalau misalnya kalian lebih nyaman pakai X sama Y itu sebenarnya boleh aja karena yang penting kalian define dulu dan dosen itu paham apa yang kalian maksud dari variabel itu. Terus kalau misalnya objective function ini fungsi yang mendefinisikan solusi yang optimal. Kayak tadi seperti singgung juga, kalau misalnya itu ada dua bentuk, ada maximize, ada minimize. Kalau misalnya maximize, max Z. Kalau misalnya minimize, itu min Z. Terus kalau constraint ini di semua case, di semua problem lah pasti ada constraint-nya kan, karena ada limitasi dalam penggunaan resource, yaitu labor, waktu, ataupun dana, yang ditulisnya ST, X1,4, terus lalalala, tapi jangan lupa yang salah satu yang paling penting, dan kalau misalnya kalian lupa itu bisa ngurangi nilai, adalah non-negativity, yaitu X1, kalian define lah variabelnya itu non-negativity X1 lebih besar sama dengan 0, atau X2 lebih besar sama dengan 0. Terus ini itu sih modeling itu sangat penting. Bahkan kalau misalnya di tahun gue itu 50% bobot kalian dapat 50% bobot nilai kalau misalnya kalian udah berhasil ngemodelingnya gitu. Jadi jangan sampai salah di modeling. Terus biar kalian lebih paham, ini ada contoh soalnya. Ini intinya ada Bro Garment Company. Di sini dia punya keterbatasan worker kan. Ada 25 di cutting department, 35 di sewing department, sama 5 di packaging department. Yang masing-masing orangnya itu punya limitasi lagi, yaitu 8 hour shift, terus 5 days a week. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau misalnya cutting department buat shirt itu 20 minutes pembuatannya, terus kalau blouses itu 60 minutes, sewing itu buat shirt itu 70 minutes, terus blousesnya itu 60 minutes buat di sewing, terus di packaging shirtnya itu ada 12 minutes, terus blousesnya itu kalau di packaging itu per minutes yang masing-masing share sama plus ini bisa nguntungin buat $8 sama $12. Nah, dari sini kan kelihatan ya ada
tiga constraint yang bakal kita pakai, yaitu ada dari constraintnya si cutting department, terus ada sewing department, sama packaging department. Nah, kalian di sini rumusin nih, kira-kira dari masalah ini apa yang jadi decision variable-nya, dari objective function-nya, sama formula the constraint-nya. Define decision variable-nya, kalian kalau enaknya shared sebagai X1 boleh, kalau misalnya browse sebagai X1 itu juga boleh. Tapi harus konsisten, jangan sampai kalian lupa terus nanti ganti-ganti di akhir ketukar-tukar gitu. Terus define objective function, ini hubungannya sama profit, pasti hubungannya sama maximize. Berarti we want to add maximize profit dengan max Z sama dengan 8x1 plus 12x2. Terus constraint-nya ini tadi seperti yang gue bilang, ada dari tiga department, cutting department, sewing department, sama packaging department. Dari cutting department itu karena shift itu 20 minutes, berarti 20x1 ditambah 60x2 kurang dari sama dengan, nah ini baru masuk ke limitasinya si pekerjanya. Di mana si di cutting department ini mereka punya 20 workers dengan masing-masing orang tuh punya 40 jam kerja kan, 8 hour shift dengan seminggunya itu 5 hari. Berarti 8 dikali 5 itu 40. Berarti 25 kali 40. Nah, 60 ini apa? 60 ini adalah kalian konversi dari jam ke menit. Kan ini masih satuannya masih jam kan ya. 8 kali 5 itu masih 40 jam. Berarti availability workernya itu 40 jam dikonversiin ke menit dikali 60. Nah, sama yang di Sion Department juga gitu, 70x1 ditambah 60x2, terus available worker-nya itu 35 karena ada 35 orang di Sion Department, terus dikali 40, terus dikali eh, 60. Terus yang ketiga ada constraint dari packaging department, itu ada 12x1 tambah 4x2, ini share sama blouses-nya. Terus limitasi pekerjanya itu ada 5 orang. 5 orang dengan jam kerjanya itu 40 jam, terus dikonversiin ke 60. Terus kalian udah ngerumusin nih variabelnya apa aja, objektifnya apa aja, terus konsennya apa aja. Kalian rumusin jadi suatu kalimat mathematic form of mathematics, di mana kalian bisa max Z sama dengan 8x1 plus 12x2. Subjek itu 20x1, 60x2 kurang dari sama dengan 60.000. Ini hasil 25 kali 60 kali 40. Jadi di sisi kiri dan sama di sisi kanan itu dua-duanya satuannya udah sama-sama menit. Jadi udah apple to apple. Sisanya juga sama, tinggal dikaliin si yang tadi 35 kali 60 kali 40 sama 5 dikali 60 dikali 40. Terus jangan lupa non-negativity constraint-nya. Oke, gitu. Next. Terus gimana cara nyelesain masalahnya? Nah, sebenarnya ada dua cara besarnya ya. Ada graphical method sama simplex method. Nah, ini kita bakal bahas yang pertama dulu, yaitu graphical method. Ini tuh sebenarnya cara yang paling gampang karena emang digunain buat masalah yang emang simpel-simpel juga. Dan biasanya itu terbatas ke variabel yang cuma dua variabel. Masalah yang cuma dua variabel. Jadi emang kalau misalnya yang lebih kompleks biasanya itu lebih ke simplex method, tapi kalau misalnya yang lebih simple-simple aja itu graphical method. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kalian tahu, soalnya kadang juga ditanyain kayak feasible region, feasible solution, dan optimal solution itu apa. Nah, jadi biar lebih kebayang, kita pakai study case. Misalnya ini ada problem di mana mereka ingin maximize Z sama dengan 5x1 plus 4x2. Tapi dengan constraint 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 24, ini sebagai constraint pertama. Terus 1x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 6, itu sebagai constraint kedua, dan ini ada non-negativity-nya. Nah, visible region apa? Visible region itu apa? Visible region adalah daerah yang memenuhi semua constraint-constraint. Jadi kalau misalnya dilihat, ini di yang merah itu kan persamaan pertama, terus yang hijau itu persamaan kedua. Nah, daerah yang memenuhi persamaan pertama, persamaan kedua, dan juga non-negativity itu adalah visible region yang dikelilingi atau dibatasin sama titik-titik yang merupakan visible solution. Itu kalau misalnya kalian lihat ini ada titik warna kuning, titik warna hijau, titik warna merah, sama titik warna biru, itu adalah visible solutionnya. Itu juga jadi opsi ya di opsi dari optimum solutionnya. Nah,
Terus kalau misalnya udah kayak gini, kalian nanti bakal masukin titik-titiknya. Di case ini ada 4 titik kan, ada titik 0,3, 3,1 setengah, 4,0, sama 0,0. Optimum solution itu berarti kan nilai dari titik-titiknya yang paling gede kalau misalnya konteksnya maximize. Tapi kalau misalnya konteksnya minimize, berarti itu nilai yang paling kecil. Berarti dari sini kita tahu kalau misalnya itu maximize Z, itu ada di titik 3,1,5. Nah, dari intinya ada 3 steps buat develop graphical method. Yang pertama, develop an LP model. Step 2 adalah plot constraint on graph paper and decide the visible region. Dan yang terakhir adalah examine extreme point of the visible solution space to find optimal solution. Nah, biar makin kebayang, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi, di sini ada there was a candy factory owned by two friends, Meng and Bok. Mereka tuh intinya punya nge-produce 2 candies, yaitu Sweet and Yummy. Dan ini kita bold, mereka pingin maximize the profit. Tapi mereka punya limitasi, yaitu 16 kilogram of sugar dan 45 hours of labor. Nah, Sweet ini tuh punya spesifikasi, mereka tuh 1 kilogram of sugar dan 5 hours of labor. Sementara kalau Yummy, itu 2 kilogram of sugar and 3 hours of labor per batch. Nah, di sini kalian bulletin dulu, kalau misalnya di kertas mungkin kalian lingkarin, itu berarti bakal masuk ke constraint. Terus profitnya adalah Sweet $2 dan Yummy itu $5. Ini bakal jadi objective functionnya. Terus ini soalnya formulate in a programming model, terus solve the problem using the graphical method. Tadi yang seperti gue bilang ada 3 langkah utama, itu develop an LP model. Dari sini kan kita tahu kalau misalnya yang di bulletin, bukan bulletin di bold, itu Sweet itu $2 sama Yummy itu $5, berarti 2x1 plus 5x2. Terus constraint dari yang pertama adalah constraint dari ketersediaan sugar, dan yang constraint pertama ketersediaan sugar, constraint kedua adalah ketersediaan pekerjanya. Berarti di sini X1 plus 2X2, karena sweetnya 1 kilogram sugar dan yummy itu 2 kilogram of sugar, kurang dari sama dengan total of available sugar yaitu 16. Yang kedua, kosen kedua itu 5x1 plus 3x2 kurang dari 9,45. Dilihat dari ketersediaan workersnya. Terus kalau misalnya kita bikin garisnya, mungkin kalau cara bikin garis harusnya udah anggap paham ya. Tapi mungkin biar lebih nyambung, gue bakal jelasin simpelnya aja. Intinya kalian eh anggap si konsep ini adalah persamaan, jadi sama dengan. Terus kalian cari titik kalau misalnya X1 itu sama dengan 0, X2 itu sama dengan 0. Nanti hasil dari kalau misalnya X1 sama dengan 0 sama X2 sama dengan 0 tuh bakal nanti kalian tarik garis dan itu jadi garis persamaan constraint-nya. Kayak misalnya ini constraint pertama, kalau misalnya X1-nya sama dengan 0, berarti kan X2-nya bakal sama dengan 8. Nah, itu berarti kalian punya titik pertama yaitu 0,8. Terus kalau misalnya X2-nya sama dengan 0, berarti X1-nya kan sama 16. Berarti kalian punya titik kedua yaitu 16,0. Nah, 0,8 sama 16,0 kalian itu hubungin itu jadi garis dari persamaan constraint pertama. Yang persamaan constraint kedua juga sama aja caranya. Terus untuk yang garis bersinggungan, garis berpotongan ini tinggal pakai eliminasi doang kan ya. Nanti kalian misalnya yang persamaan konsep pertama kalian kali 5 terus nanti dieliminasi dikurang-kurangin 10x2 kurang 3x2 itu kan jadi 7x2, terus nanti 16 kali 5 tuh 80 per 45 itu 35 ya, 35 bagi 7, 35 bagi 7 nanti 5, berarti kan y-nya 5, terus masukin ke persamaan pertama misalnya. Terus nanti dapat X1-nya itu 6 kan. Berarti 6,5 buat si garis bersinggungannya, garis berpotongannya. Nah, dari sini kalian kelihatan yang daerah, daerah yang bentuknya kayak jejar genjang ini itu adalah visible region. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya ujung-ujungnya atau extreme point-nya itu ada 4. Ada 0,8, 0,0, 6,5, sama 9,0. Nah, ini tuh bakal kalian examine mana nilai yang paling gede. Oh iya, ketinggalan. Kalau misalnya yang persamaan pertama dan persamaan kedua, ini nentuin daerah mana yang diarsir ke bawah atau ke atas. Ini gue biasanya ambil salah satu titik aja. Kayak misalnya nih, yang garis merah tuh kan persamaan pertama. Persamaan pertama, kalian coba
ambil titik misalnya 1,1. 1,1 itu kan kalau misalnya dimasukin jadi 1 tambah 2 kurang dari sama dengan 16 kan. 1 tambah 2 itu kan 3, 3 itu kurang dari 16. Berarti kan itu benar kan pernyataannya. Berarti si garis merah ini harus melewati titik 1,1. 1,1 kan yang ada di bawah sini ya, di daerah visible region ini. Jadi kalian tarik garis daerah di bawah si garis merah itu sebagai daerah yang memenuhi si persamaan pertama. Begitu juga sama yang persamaan kedua. Gua biasanya ambil 1,1. 1,1 kan 5 kali 1 tambah 3 kali 1 kan. Di 8 kurang dari sama dengan 45. Itu berarti kan pernyataannya benar kan. Nah, berarti si persamaan kedua ini, si garis kedua ini tuh harus melewati daerah yang 1,1 tadi. Titik 1,1 tadi. Berarti daerahnya arsir ke bawah gitu. Nanti ketahuan visible legend-nya, nanti ketahuan titiknya apa aja. Terus nanti masukin ke ke objective function-nya, itu 2x1 plus 5x2. Nanti ketahuan yang paling gede itu yang mana. Kalau di sini kan 0,8 ya. Jadi Meng sama Bob itu produksi zero sweet tapi 8 diam gitu. Nah, lanjut. Ini simplex method bakal kepake di mana-mana karena sebenarnya bisa kepake kalau misalnya kalian punya variabel lebih dari dua. Dan intinya ini tuh sebenarnya sama aja. Kalian pertama-tama harus modeling. Modeling tuh ada tadi 3 steps tadi. Define decision variable, define objective function, sama formulate the constraint-nya. Itu tuh modeling. Nah, habis itu, tapi kalian ada steps yang baru yaitu convert into standard form. Convert into standard form itu gimana? Kalau misalnya kalian lihat contoh, ini ada original form, ada standard form. Original form itu kayak gini, dibentuknya masih kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, tapi kalau misalnya di standard form, kalian kalian tambah slackness variabel dan ubah si tanda kurang dari sama dengan ini tuh jadi sama dengan. Jadi intinya kalian ubah pertidaksamaan jadi persamaan, tapi ada konsekuensinya, yaitu kalian tambah slackness variabel. Nah, mungkin ini sedikit quick notes ya. Kalau misalnya tandanya kurang dari sama dengan, berarti itu ditambah slack. Tapi kalau misalnya tandanya lebih dari sama dengan, itu dikurang slack. Mungkin kalau misalnya biar kebayang, kalau gue ngebayanginnya kan di ruas sebelah kiri itu, misalnya 6x1 tambah 4x2 kan. Nah, kita tuh pingin si ruas kiri ini tuh sama dengan 24. Nah, tapi kita kan nggak tahu 6x1 plus 4x2 ini tuh apakah kurang dari 24 atau sama dengan 24. Nah, maka ada satu variabel yang kita nggak ketahui nilainya, tapi harus memenuhi slot kalau misalnya si ruas kiri ini tuh harus 24 gitu. Makanya tambah variabel yang kita nggak ketahui nilainya biar si ruas kiri ini tuh sama dengan 24. Intinya gitu. Sama juga kayak yang kalau misalnya tandanya lebih besar sama dengan. Nah, habis kayak itu convert itu standard form, ini kalian masuk ke syntax methodnya, yaitu setup initial table, terus choose the entering variable atau pivot column, terus choose the leaving variable pivot row, terus perform the pivot operation. Nah, ini tuh iterasi sampai kalian nemu optimum value-nya gitu. Nah, ini biar kebayang juga, ini ada contoh soal. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, yaitu lemari dan sofa. Intinya mereka punya limitasi pertama, yaitu 80 jam kerja di bagian perakitan, terus 64 jam kerja di bagian pengecatan. Nah, buat satu lemari itu diperluin 5 jam kerja perakitan dan 3 jam kerja pengecatan. Terus kalau misalnya sofa itu perlu 3 jam kerja perakitan dan 5 jam kerja pengecatan. Nah, terus laba untuk setiap lemari sofa ini 120.000 sama 100.000. Berarti ini bakal jadi objektif function kita. Nah, berarti udah dari sini udah kita catat, udah kita lingkarin kalau misalnya di kertas apa yang bakal jadi decision variabelnya, apa yang bakal jadi constraint-nya, apa bakal jadi objective function-nya, kita rumusin di modeling, terus ubah ke standard form, terus baru ke initial table. Di define decision variable, ini gue define X1-nya itu sebagai jumlah lemari, terus X2-nya itu gue define sebagai jumlah sofa. Terus habis itu kita define objective function-nya sama constraint-nya apa aja. Di sini gue punya max Z, karena ini hubungannya sama laba, pasti kita mau maximize kan. Berarti max Z sama dengan 12x1 plus 10x2
Oh iya, ini gue langsung 12 soalnya gue personally kalau misalnya nolnya banyak gue kurang teliti, makanya nanti kalau nolnya 4 ini gue simpan di belakangan. Jadi gue tulis di objective functionnya itu 12 sama 10. Nanti kalau misalnya udah ketemu optimum value-nya baru gue masukin lagi si empatnya. Dan kalian sebenarnya boleh juga kayak gitu, tapi jangan lupa aja sama konsisten aja gitu. Terus habis itu 5x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 80. Ini constraint dari perakitan. Terus 3x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 4. Ini constraint dari pengecatan. Terus jangan lupa juga non-negativity-nya. Terus kalian ubah ke standard form yang tadi kalian yang si 12x1-nya plus 10x2 itu jadi ke kiri. Z kurang 12x1 kurang 10x2 sama dengan 0. Terus constraint-nya ini 5x1 plus 3x2. Terus karena tadi quick notes-nya ya kurang dari sama dengan itu bakal jadi tambah sek variabel. Jadi tambah S1 sama dengan 80. Terus constraint kedua 3x1 plus 5x2 tambah S2 sama dengan 64. Terus yang si S1 S2-nya juga ini jadiin non-negativity. Terus kalian udah punya standar formnya, kalian setup initial tableau. Ini min 12 yang kiri itu jadi basic variable. Karena kalian juga kalau misalnya dilihat di sebelah kanan tuh, yang kolom S1, S2 itu bentuknya matriks identitas kan. Berarti S1, S2 tuh bakal jadi basic variable di awal-awal. Terus ini kalian tempatin aja X1-nya tuh min 12, min 10, 00, terus 5, 3, 1, 0, 80, 3, 5, 0, 1, 64. Terus kalian langsung aja ke perhitungannya. Jadi di iterasi pertama, kalian kalau maximum berarti kan pilih yang paling negatif kan. Paling negatif, berarti di sini min 12. Min 12, terus kalian lihat rasionya di kolom ini. Rasionya kan 80 bagi 5 itu 16, dan 64 bagi 3 itu 21,33 kan. Nah, rasio paling kecilnya 16, berarti si 5 ini bakal jadi pivotnya. Terus buat operasinya, buat new pivot row-nya itu, current pivot row dibagi pivot element. Berarti si row kedua ini, yang row-nya si 5 ini bagi 5, oh ya, si X1-nya itu bakal jadi entering variable, si S1 bakal jadi leaving variable. Nah, syarat jadi basic variable kan tadi sempat kesinggung juga ya. Bentuknya itu matriks identitas. Makanya kita mau si X1 tuh jadi matriks identitas. Makanya ini gimana caranya si 5 ini tuh bakal jadi satu, tapi atas bawahnya si min 12 sama 3 itu jadi nol kan. Nah, terus gimana caranya dia gitu? Pakai dua operasi ini, yang dua rumus di sebelah kanan ini si limanya dibagi dirinya sendiri, dibagi 5, terus ke kanan kanannya itu dibagi 5 juga. Jadi 3 bagi 5 0,6, 1 bagi 5 0,2, 0 bagi 5 itu 0, 80 bagi 5 itu 16. Sementara atasnya ini pakai rumus yang kedua, new row sama dengan current row kurang pivot column coefficient dikali new pivot row. Jadi kalau misalnya rumus pertama ini berlaku untuk yang jadi pivot row-nya, sementara kalau misalnya rumus kedua ini berlaku untuk semua termasuk yang Z. Jadi yang Z ini juga masuk operasi rumus kedua, di mana min 12, current pivotnya kan min 12, min 10, 0, 0, 0, 0, berarti min 12 dikurang pivot column-nya. Pivot column-nya itu si min 12-nya juga kan, pivot column coefficient-nya. Jadi min 12 dikurang min 12 dikali new pivot row. Pivot row-nya berarti satu. Nah, terus berarti kalau sebelahnya min 10 berarti min 10 dikurang pivot column coefficient-nya kan masih masih min 12 ya. Berarti min 10 dikurang min 12 dikali 0,6. Terus seterusnya yang bawah juga sama. Terus yang iterasi pertama ini hasilnya adalah masih ada yang bernilai negatif di objective functionnya yaitu minus 3. Kalian ulang lagi terus kayak tadi 27, rasionya 27 sama 5 yang jadi pivot row-nya itu yang si baris 3,2 ini, terus ulangin lagi caranya pakai rumus yang sebelah kanan yang new pivot row sama dengan pivot row bagi pivot elemen bagi 3,2 bagi 3,2 minus 0,2 bagi 3,2 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini,
kan kelihatan ya yang udah jadi basic variable tuh X1 sama X2 karena dia udah ngebentuk matriks identitas dan udah kelihatan juga hasilnya udah nggak ada yang negatif lagi di objective function dan di sini RHS-nya itu hasil dari mereka tuh optimum value-nya itu adalah 206. Kalau 206 tadi gue punya utang 40 yang di awal tadi berarti 2.060.000 dengan memproduksi X1 atau lemarinya itu sejumlah 13, terus X2-nya atau stopanya itu sejumlah 5 gitu. Boleh next. Oke, thank you. Kenalin lagi, gue Abdul atau bisa dipanggil Aca. Di sini bakal ngejelasin buat Big M Method. Nah, mungkin gue introduction dulu. Kalau tadi kan Bandung udah ngejelasin terkait dengan modeling, bagaimana cara ngubah dari kalimat matematika menjadi model matematika, terus diubah lagi menjadi penyelesaian melalui simplex. Nah, cuman kalau misalkan kalian lihat, tadi simplex tuh bentuknya constraint-nya itu masih kurang dari sama dengan. Nah, muncul pertanyaan kan, kalau misalkan constraint-nya itu ada sama dengan atau lebih besar dari sama dengan, penyelesaiannya seperti apa? Nah, sebenarnya penyelesaiannya bakal mirip seperti simplex, cuman harus ada penyesuaian dulu di awal. Nah, penyesuaian itu ada beberapa metode. Kalau di sini dari aku sendiri bakal ngejelasin terkait dengan Big M method. Nah, sebenarnya Big M method ini apa? Big M method ini kalian menambahkan artificial variable nanti ke objective functions-nya, dan nanti artificial variable tersebut bakal kalian olah buat uh, standard form-nya bisa dimasukin menjadi Tableau. Mungkin biar kelihatan bakal langsung terlihat dari how to use-nya aja. Jadi kalau misalkan tadi kalian udah familiar sama yang namanya Slack, kalau misalkan ketemu kurang dari sama dengan untuk mengubah menjadi standard form, kalian tambah Slack. Nah, kalau misalkan ketemu, ini kayaknya PPT-nya salah. Kalau ketemu lebih besar dari sama dengan, boleh di restart dulu nggak? Dung ininya. Di sini namanya restart buat share screen-nya. Sebentar. Sorry guys, kesalahan teknis. Ini udah bijak. Ya, wait gue ganti dulu. Nah, kok, oke, coba di slideshow lagi dong. Nah, kalau misalkan kalian ketemunya lebih besar dari sama dengan, kalian gunain, sebenarnya tadi Bandung udah bilang surplus, udah bilang flag, cuman aku di sini bakal sebutinnya sebagai surplus. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau lebih besar sama dengan, itu nanti bakal pakai min satu plus A1. Nah, A1 ini si surplusnya, atau bisa juga sebut flag sih sebenarnya sama aja. A1 ini bakal jadi artificial variable. Nah, kalau misalkan contoh langsung, misalkan X1 plus X2 lebih besar dari 9, itu kita ubah menjadi form yang siap untuk di Tableau itu jadi 1 plus X2 min S1 plus A1 sama dengan 9. Jadi kita input S1 surplus dan A1 artificial variable. Nah, kalau misalkan constraint-nya sama dengan, itu masih perlu diubah lagi. Kita perlu tambah artificial variable, eh, kita tambah X1, yaitu misalkan contoh dari X1 plus X2 sama dengan 9, kita ubah menjadi X1 plus X2, ini bukan minus 1, plus A1 sama dengan 9. Nah, kalau udah kalian ngelakuin itu semua, kalian juga harus ngubah lagi eh, di objective functions itu, kalian tambahin MAI. Nah, contohnya misalkan ada Z-nya sama dengan 2x1 plus 2x2, kalian ubah objective functions-nya menjadi Z sama dengan 2x1 plus 2x2 min MA1. Ini salah juga ya? Sorry, sorry. Ini harusnya min MA1. Terus, kalau udah, kalian bakal ngelakuin eliminasi dan substitusi. Boleh deh, sekalian ganti dulu deh, sorry. Ini, ya, udah boleh di slideshow lagi, sorry. Nah, eh, kalian kalau udah nambahin objective functions-nya, nanti
artificial variable yang ada AI-nya itu bakal dihilangin lagi. Nah, kalau udah dilakuin itu semua, baru kalian bisa siap ngubah si kalimat matematika tersebut menjadi tableu. Oke, nah kalau udah ubah jadi tableu, kalian bisa melakukan simplex method seperti biasa. Nanti kalian bakal ketemu di kolomnya ada yang menggunakan M. Nanti bakal dijelasin juga penggunaan M-nya itu seperti apa. Terus notes juga kalau misalkan nanti di hasil akhir kalian ketemu artificial variable-nya itu sama dengan nol, mungkin bisa dibilang solution kalian visible. Sedangkan kalau misalkan artificial variable kalian bukan sama dengan nol, itu bisa dibilang invisible untuk eh, hasil kalian. Oke, boleh next. Nah, ini ada contoh implementasinya dari Big M Method. Kalau misalkan kalian bisa lihat di sebelah kiri, ini kan ada maximize P sama dengan 2 X plus Y, terus subjected to, dan kita ketemu constraint-nya ini masih biasa, kurang dari sama dengan, cuman ketemu yang agak berbeda di lebih dari sama dengan. Nah, di situ kita mulai introduce untuk Big M Method, yaitu kita menambahkan surplus dan artificial variable. Terus bisa lihat ke sebelah kanannya, ini bakal aku lebih jelasin terkait dengan cara ngubah dari metode biasa menjadi Big M method ini. Jadi seperti biasa, untuk yang kalimat pertama atau konsep pertama, kalian menggunakan biasa aja, X min Y plus plus 1 tambah slack. Baru di kalimat kedua kan tadi bentuknya lebih besar dari sama dengan. Nah, kalian input surplus atau slack sama aja, dikurang, terus ditambah artificial variable. Nah, nanti nanti karena kalian kan tadi udah disebutin bakal ngilangin lagi artificial variable di ini, nanti di sini bakal dihilangin lagi. Nah, makanya kita coba input dulu A1 nilainya berapa biar nanti bisa kita lakukan substitusi di sebelah sini. Nah, jadi seperti yang tadi udah dibilangin, artificial variable nanti bakal diinput juga ke objective functions-nya dikurang MA1. Baru kita bakal ngilangin A1-nya atau artificial variable-nya. Eh, Salah satu caranya bisa melalui substitusi. Kita substitusi nilai A1-nya berapa, dan baru nanti didapat objective functions yang sudah sudah dimodify dan sudah tidak ada juga artificial variable-nya. Oke, ini gue clear dulu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya udah seperti itu, kalian mulai bisa masuk ke bagian tableunya. Jadi sebenarnya sistem tableunya sama kayak simplex method. Jadi mungkin kalian nanti bakal pelajarin aja yang si simplex methodnya, terus baru enak masuk ke bagian big M-nya. Nah, jadi semuanya diinput aja, ada min 2 min M, min 1 min 3 M, terus ada di S2-nya ada M, terus value-nya min 15 gram nih. Kalian bisa input aja. Nah, mungkin sekarang pertanyaan dan perbedaannya dari simplex method biasa, kalian nentuin kolom mana yang menjadi key column atau living and entering variable-nya dari mana. Nah, kalian kan biasanya milih kalau misalkan maximize, kalian pilih angka terkecil kan. Nah, kalau ini gimana? Kalau ketemu M dan ada min 3M. Nah, kalian bisa asumsikan ini kan namanya juga Big M ya. Kalian bisa asumsikan M ini sebuah koefisien yang angkanya sangat besar. Nah, mungkin biar simpel aja, angkanya di sini kita bakal patok menggunakan 100. Nah, coba kita substitusikan ini dengan 100. Nah, kalau min 2 min M, berarti kan min 2 min 100. Berarti hasilnya min 102. Terus kalau misalkan min 1 min 3M, berarti min 1 min 3 kali 100 atau min 1 min 300. Tahu berarti hasilnya min 301 kan. Nah, dibandingkan min 102 dan min 301 itu lebih kecil si min 301 kan. That's why kita milih min 1 min 3M ini sebagai living and enter variabelnya. Nah, baru kalau udah kalian nentuin kolomnya, kalian akan melakukan simplex seperti biasa. Eh, Kalkulasinya sebenarnya mirip banget aja, kayak kalian input si ininya, si kolom yang warna kuningnya ini nanti bakal dibagi menjadi satu.
dan nanti bagian atas dan bagian bawahnya akan menjadi nol. Nanti berarti bakal ada enter and leaving variable ya. Berarti nanti si Y bakal enter variable dan nanti A1 bakal leaving. Terus lanjut lagi ke iterasi kedua. Kalau di iterasi kedua kan kita masih menemukan eh, yang negatif ya. Wait. Ini. Nah, nanti kalian bakal ngelakuin iterasi lagi untuk ngedapetin ke iterasi ketiga. Terus nanti di iterasi ketiga, sebenarnya ini kalau misalnya kalian lihat, ini masih ada negatif. Cuman karena di rasionya ini negatif juga, dan kalau misalkan di input itu masih jadi visible solutions, makanya ini udah bisa kita input menjadi optimal solutions, which is si X itu nilainya sama dengan 12 dan Y itu nilainya sama dengan 1. Dan kalau misalnya kita input kan ke nilai P itu hasilnya 25 dan itu masih make sense sesuai sama value yang kita tabel di tabel. Dan begitu sih sebenarnya untuk Big M. Jadi sebenarnya penyesuaiannya lebih banyak ke bagian awal. Bagian awal untuk ngubah si constraint lebih besar dari sama dengan menjadi eh, form yang udah siap untuk masuk ke Tableau. Oke, mungkin boleh next untuk Big M method. Oke, next itu bakal ada two phase method. Sebenarnya kalau two phase method itu mirip-mirip kayak Big M, cuman caranya aja yang beda, tapi kayak tujuannya itu mostly sama. Jadi sebenarnya kapan lu pakai two phase method itu kalau misalkan nanti kalau Big M yang lu udah bikin itu nggak visible, lu bisa coba dengan pakai two phase method. Nah, sebenarnya objektif two phase method itu adalah untuk meminimalisir objective functions-nya. Dan untuk step by step-nya itu yang pertama itu sebenarnya mostly semuanya mirip-mirip kayak Big M juga, dimana kayak harus memodify constraints-nya, habis itu kita tambahin juga dengan pakai artificial variable. Nah, mungkin yang harus di-highlight adalah yang di bagian constraints ini, di mana kalau misalkan lebih besar sama dengan dan sama dengan itu, kan harus masuk slack variable dan nambahin lagi artificial variable. Dan kalau misalkan kurang dari sama dengan itu, harus nambah slack variable. Mungkin buat notes-nya bisa dilihat lagi kayak kapan pakai nambahin A atau E atau S itu ada tadi di Big M method-nya. Mungkin kita bisa langsung aja ke pembahasan soal. Bisa di next aja. Oke, mungkin biar mempermudah kalian tahu step by step-nya, gue langsung kasih contoh soal aja. Yang pertama itu soalnya adalah misalkan ada maximizations 6x1 tambah x2 dengan standar formnya itu ada min x1 tambah 3x2 dikurang dari 6 dan ada x1 min 3x2 sama dengan 6 dan ada x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 1 dan dengan non-negativity-nya x1 sama x2. Dan jangan lupa kalau kalian tuh harus pakai non-negativity karena kalau misalnya nggak pakai tuh kadang-kadang ada dosen yang ngurangin nilainya gitu loh karena nggak pakai non-negativity. Nah, jadi caranya untuk mendapatkan two phase method-nya itu adalah yang pertama, kalian harus bikin standard form-nya. Standard form ini dibikin dari yang kayak kalau misalkan kurang dari itu berarti kan harus nambahin plus S1. Dan kalau misalkan sama dengan itu harus nambahin A dan kalau misalnya lebih besar sama dengan kan harus nambahin E sama A-nya. Jadi kayak itu harus diingat-ingat lagi. Dan ini cuma tinggal nambahin aja yang kayak tadi udah disebut. Dan next-nya itu kita ke auxiliary problem, di mana yang si objektifnya max itu kita ubah bisa jadi ke minimize A2 tambah A3 atau sama aja kayak kalian kalau misalkan pakai maximization Z-nya min A2 min A3 karena ini sebenarnya sama aja mau dipakai yang mana karena tujuannya juga sama juga. Nah, abis itu, next-nya itu kita mengubah Z-nya di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan mengubah Z-nya di sebelah kiri, misalkan kita fokus yang di sini, kan ini Z udah di sebelah kiri. Jadi kita pindahin min A2-nya kalau ke kiri kan jadinya plus, dan min A3-nya kalau ke kiri kan jadinya plus. Jadinya dapetnya Z plus A2 plus A3 sama 0. Next-nya itu adalah kalau misalkan kita mau langsung ke initializing phase 1.
mungkin gue mau notes juga kalau kalian mungkin caranya kan ada yang tabel W itu kan. Di sininya di sini W. Tapi sebenarnya sama aja ini gue Z itu maksudnya pakai W juga. Sorry banget kalau not itu jelek tapi kayak gitu. Ini maksudnya W-nya. Abis itu next itu adalah kalian itu harus masuk-masukin dari yang di auxiliary problem terakhir ke bagian table ini. Nah, jadi masukinnya itu caranya, ini kan Z, tapi kalau misalnya di PPT atau di buku itu kan W. Jadi ini tuh Z kan berinisial satu, A2-nya satu, A3 satu di sini kan. Nah, yang lainnya tuh nol. Habis itu standar formnya itu min X1 tambah 3X2 tambah S1 berarti di X1-nya itu minus, di X2-nya 3, di S1-nya satu dan yang lainnya nol. Dan jangan lupa RHS-nya juga. RHS-nya itu berarti kan 6. Nah, next-nya itu bakal sama juga caranya. Kalian tinggal masuk-masukin aja. Dan yang kalian harus tahu itu adalah kalau misalkan kan ini kan di bagian sini kan ini ada basic variable. Basic variable itu ada yang A2 sama A3. Jadi kalau misalkan A2 sama A3-nya itu di sebelah atas atas RH sebelah RH saya itu bernilai satu, itu tuh sebenarnya nggak boleh. Kita tuh harus ngeganti bagian satu ini menjadi bagian nol. Karena A2 sama A3 itu kan terus termasuk basic variable. Jadi pokoknya gimana caranya kita harus mengubah A2 sama A3 itu jadi nol. Nah, caranya itu adalah kita dengan cara mengeliminasi ini. Nah, rumusnya itu adalah kalau misalnya ini menjadi nol, kita pakai aja. Ini tuh namanya row nol, yang di S1 itu row 1, A2 itu row 2, dan A3 itu row 3. Rumusnya itu untuk mengubah A2 sama A3 menjadi nol adalah row nol dikurang row 2 dan dikurang row 3. Nah, kalau misalkan gue contohin itu adalah berarti kan row nolnya satu dikurang row 2 nol, dikurang row 3 satu. Ini untuk yang A2 ya. Berarti kan satu dikurang nol dikurang satu kan jadinya nol. Berarti hasil dari eliminasinya A2-nya itu adalah nol. Dan untuk A3-nya itu berarti kan row nol itu satu, row 2-nya nol, row 3-nya nol. Berarti kan jadinya itu tuh jadinya nanti nol juga. Boleh next lagi. Oke, next itu kalau misalnya kita udah dapet yang basic variabelnya itu jadi nol semua, bentar ya, gue dilihat anonim dulu. Oke, next itu kalau misalkan udah 2 sama 3 jadi nol, kita tuh bisa lanjut ke phase one. Jadi phase one itu adalah untuk kita ngebuat di bagian row Z ini menjadi nol semua. Dan kalau bisa nggak ada yang negatif dan nggak ada nggak ada yang negatif. Habis itu caranya itu adalah sebenarnya ini mirip-mirip kayak yang syntax method juga. Jadi kan ini kan ada minus 2. Berarti kita harus membuat minus 2 ini tereliminasikan menjadi nol. Karena nggak boleh ada yang negatif. Nah, karena ini minus 2 kita harus lihat ke bawahnya. Kayak cara kedua itu adalah mencari rasionya kan. Nah, mencari rasionya itu adalah dari RHS yang sebelah kanan, itu dibagi ke tabel yang X1-nya. Berarti kan 6 dibagi minus satu. Itu kan nggak boleh. Berarti kita nggak usah pakai itu. Next itu yang RHS sebelah kanan yang row 2 berarti 6 dibagi satu itu 6. Berarti itu bisa kemungkinan besar kita bisa pakai itu. Dan yang terakhir itu adalah satu dibagi satu jadi satu. Dan ternyata kita tuh kalau rahasia tuh kita harus pilih yang paling kecil kan. Jadi kita bisa pilih satu aja. Nah, next-nya itu kita bakal melakukan eliminasi di mana kita bisa mengubah yang minus 2 ini yang di highlighting warna orange jadi nol dan yang gua merahin di highlighting warna merah itu jadi satu. Nah, mungkin kita bisa yang di highlight merah dulu karena dia udah menjadi satu, kita bisa cuman copy paste aja karena nggak usah ada yang dirubah dan kita bisa langsung merubah yang warna orange. Nah, kalau yang warna orange itu rumusnya di bagian row-nya itu adalah row nol ditambah 2R3. Jadi nanti hasilnya tuh bakal seperti ini. Dan untuk row satunya itu rumusnya R1 tambah R3. Dan untuk row 2-nya R2 dikurang R3. Jadi kalau misalnya kita langsung
eliminasin semuanya, hasilnya tuh bakal seperti ini. Nah, karena di sini kita lihatnya itu masih ada negatif kan, yang di E3-1. Jadi kita bisa ke step selanjutnya, step 2 dulu. Jadi kita sebenarnya caranya mirip-mirip juga kayak yang tadi, di mana kita harus cari rasio dulu, habis itu kita nge-eliminasi. Jadi kalau misalkan kita cari rasionya lagi, kan berarti kita fokus di bagian row yang E3 ini, dan kita ke RHS-nya. Jadi kalau misalnya cari rasionya adalah 7 dibagi minus 1, itu kan nggak boleh. Berarti kita nggak usah pakai itu. Next-nya 5 dibagi 1 itu jadi 5. Dan 1 dibagi minus 1 itu juga nggak boleh. Kita nggak boleh pakai yang negatif. Jadi kita bisa pakai yang rasionya itu 5. Jadi yang rasionya 5, kolomnya itu harus dia tuh 1, E3-nya, dan dia udah 1. Jadi kita cuma tinggal bisa copy paste aja. Dan yang untuk E3 yang di Z-nya itu yang di-highlightin warna ungu, kita bisa ubah dia jadi 0. Rumusnya itu adalah R0 ditambah R2. Jadi kita bisa langsung dapat semuanya. Dan jangan lupa yang R1 sama yang R3 juga kita rubah. Nah, karena ini adalah hasil akhirnya, kita tuh bisa ngelihat ternyata di bagian Z atau W itu tuh udah nggak ada lagi yang negatif. Jadi sebenarnya ini udah optimal karena udah nggak ada non negativity, nggak ada negatif di row nolnya. Dan karena objektif atau RHS-nya di row 0 itu hasilnya 0, jadi artificialnya ini juga kan kalau misalnya kalian lihat-lihat kan ini ternyata A2 sama A3 nya satu kan. Berarti dia termasuknya non basic lagi. Jadi kita harus melanjutin ini ke phase 2 dari two phase method. Jadi sebenarnya kesana apa sih harus lanjutin ke phase 2? Karena ini tuh untuk in order kalian tuh bisa find the optimal solutions-nya. Jadi nanti untuk phase 2-nya itu kalian tinggal ngedrop aja kolom A2 sama A3-nya. Mungkin boleh di next aja. Nah, jadi kalau phase 2 itu tuh kalian tuh harus ngeliatin objective functions yang di awal. Objective functions yang di awal itu adalah kan Z sama dengan 6x1 tambah x2. Nah, tapi kita seperti biasa kita pindahin di sebelah kiri, yaitu jadinya Z min 6x1 dikurang x2 sama 0. Jadi kita cuma tinggal masukin aja dari yang tadi, hasil tabel yang tadi, kita masukin aja ke min 6 sama min 1 dari X1 sama X2-nya tinggal masukin ke tabelnya aja. Nah, selanjutnya kita tuh sebenarnya harus membuat A2 sama A3 ini hilang kan. Sebenarnya kalau hilangin kayak cuma tinggal kalian hilangin aja sih. Jadi kayak anggap aja ini nggak ada dan nggak terlihat gitu loh. Karena sebenarnya udah uh, phase 2 tuh emang kayak gitu. Nah, next-nya itu sebenarnya kita agak mengulang lagi caranya, di mana kita harus lihat yang di bagian Z itu, siapa sih yang paling, paling negatif. Kan yang paling negatif itu yang minus 6. Jadi kita bisa langsung lakuin rasio aja, di mana kalau minus 6 berarti kan di bagian bawah yang X1 ini kan. Berarti contohnya tuh berarti 12 bagi 0, habis itu yang row 2-nya 5 bagi 0, dan row 3-nya 6 dibagi 1. Jadi kita bisa langsung pakai aja yang 6 dibagi 1, karena kalau 12 bagi 0 sama 5 bagi 0 itu kan kita nggak bisa pakai itu. Nah, 6 dibagi 1 berarti nanti langsung dapat hasilnya seperti yang di sebelah kanan ini, di mana minus 6-nya berubah jadi 0, dan X2-nya berubah jadi minus 19. Tapi karena X2-nya itu minus 19, kita juga sebenarnya harus merubah lagi kan. Eh, Sehingga kita harus pakai rasio tes dulu. Nah, kalau kita rasioin, berarti kan seperti tadi lagi, RHS-nya 12 dibagi 0, itu nggak bisa. Dan 5 dibagi minus 4 itu nggak bisa. Dan 6 dibagi minus 3 itu juga nggak bisa. Jadi, eh, kalau kayak gitu tuh berarti intinya adalah phase 2 ini tuh kalau mau kita perform rasio itu nggak bisa. Jadi, jadinya resultnya tuh adalah kita tuh bisa nge-increase X2-nya ke plus infinity. Dan jadinya juga objections-nya itu plus infinity, dan resultnya itu adalah the problem is unbounded. Jadi kalau misal kalian nanti di UTS ngadepin soal yang kayak gini, kalian jangan takut kayak kalau misalkan jawaban kalian salah, tapi kayak emang ada pilihan kayak hasil dari kalian tuh unbounded gitu. Mungkin kalau dari two face itu aja guys, boleh di next.
Oke, halo semuanya. Eh, Mungkin gue pengen nanya dulu, sebelumnya suara gue kedengeran jelas nggak ya? Kedengeran, Kak. Oke, thank you. Eh Sebelumnya kenalin lagi, gue Salman T22. Di sini gue bakal menjelaskan tentang duality. Nah, mungkin secara konsep gue pengen kita semua punya basis fundamental yang kuat. Intinya secara duality ini ada eh dua arah di mana dimulai dari primal lalu ditujukan kepada dual. Maksudnya apa? Intinya dari duality ini adalah sebuah cara untuk men-solve optimization problem tapi nggak fully solving the LP. Nah, kayak kalau misal gue kasih gambaran kurang lebih misal kalau gue bilang nilai gue di kelas dapat nilai 97, kayak semua orang langsung tahu dong nilai gue tinggi. Nah, sebenarnya secara gambaran kasar gitu kayak ya udah lu nggak harus tahu nilai tertingginya berapa, tapi lu at least tahu upper boundnya berapa. Nah, kalau misal gue pengen menjelaskan secara kalau misal audiens gue adalah anak berumur 5 tahun, misalnya lu punya tiga toys, tiga mainan, ada bola, ada mobil, ada blok. Nah, lu diminta tolong buat ngambil sebanyak-banyaknya, tapi kan lu juga ada limitasi kan buat bisa ngebawa sebanyak apa. Nah, di sini lu punya rules di mana lu maksimal misal di tangan kanan ada enam mainan, di kiri ada 4 mainan. Nah, tapi lu pengen cari tahu juga kayak sebenarnya tuh paling maksimal tuh berapa sih. Nah, tiba-tiba temen lu ngasih contoh kayak coba lu bawa satu bola, satu mobil sama blok lah kayak ternyata total 15. Tapi apakah lu tahu ternyata itu adalah yang paling banyak buat yang lu tahu yang bisa lu bawa? Ya, we need to figure out if there is a limit. Jadi triknya adalah kita bisa nge-combine rule yang ada di tangan dengan in a smart way. Kalau lu double the rule for your first hand dan add it to the rule for your second hand, mungkin aja lu bisa bawa at least 16 mainan gitu. Maksudnya adalah kayak misal first hand constraint pertama dan rule to the second hand adalah constraint kedua. Kemudian ternyata ya tebakan 15 mainan nih cukup dekat lah sama 16. Nah, tapi artinya tebakan teman kita benar. Nah, mungkin ini secara gambaran kasar kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat PPT matkul kalian gitu di masing-masing kelas. Boleh di next dulu. Nah, untuk duality ini sendiri intinya instead of solving the original or primal problem, we create a dual problem. Kita bertuju untuk minimize an expression that gives us the best possible upper bound for the primal solution. Intinya nyari best possible upper bound dari primal. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat yang kanan ini itu tuh primalnya kita. Yang atas pertama itu yang primal kita, yang bawah ini dualnya. Kalau misal teman-teman masih bingung cara ngebuat fungsi dual, ini udah gue jabarin di tabel di mana untuk yang pertama, kalau misal di primal kalian fungsinya untuk minimasi, di dual kalian ubah jadi maksimasi. Intinya secara prinsip ini adalah dual itu adalah keterbalikan atau transpose dari primal function itu sendiri. Jadi misal kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ini kan objective function utamanya. Kalau misal di primal itu objective functionnya, di dual kita ubah menjadi right hand RHS-nya. Kemudian di variabel-variabelnya ini ditranspose, diubah dari yang awalnya vertikal jadi horizontal. Kemudian untuk inequality signs-nya, misal di primal ini nanti diubah jadi constraint-nya justru di dual. Secara inti adalah gimana cara memutarbalikan fungsi primal menjadi transpose yang akhirnya dibentuk menjadi dual. Boleh. Oke. Kalau misal di summarize intinya ini gimana caranya mengubah primal menjadi dual. Misalnya kalau misalnya di kiri nih objective functionnya kalau dari constraint awalnya primal diubah menjadi di dual diubah menjadi variabel. Lalu kalau misalnya dari primalnya ini maksimasi diubah menjadi minimasi dan vice versa atau sebaliknya. Lalu kalau misal untuk inequality signs-nya, kalau misal ada lebih besar sama dengan diubah menjadi kurang kurang dari sama dengan. Tapi kalau mungkin satu hal yang harus di take notes kalau misalnya di primal
itu fungsi inequality sign-nya nggak berubah kalau misalnya di variabel lebih besar dari sama dengan. Kalau misalnya diubah jadi dual, lebih besar dari sama dengan nggak berubah. Nah, yang berubah itu justru constraint-nya. Misal kalau misalnya di primalnya di constraint-nya itu jadi lebih kecil dari sama dengan, maka di dualnya menjadi lebih besar dari sama dengan. Untuk case URS ini intinya keterbalikannya menjadi sama dengan aja. Karena URS itu kan unrestricted, jadi diubah menjadi sesuatu yang restricted atau sama dengan. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke complementary slackness, di mana sebenarnya tadi kita udah ngebahas secara primal dual pairs. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang duality theorem. Kalau misalnya untuk secara duality theorem sebenarnya ada banyak teorinya, dan salah satu yang emang bakal kalian banyak kerjakan itu adalah tentang complementary slackness. Kalau misal untuk teori-teori duality theorem, teman-teman nanti gue ada rekapan duality theoremnya juga, mungkin teman-teman bisa baca di slide selanjutnya, tapi kita bakal fokus di complementary slackness. Jadi secara inti complementary slackness itu adalah kondisi yang ngeling dari antara primal dan dual optimal solutions. Kalau misal jadi intinya secara prinsip ini constraint di primal itu, kalau misal ada constraint di primal yang nggak aktif atau sama dengan nol, maka corresponding dual variabelnya must be nol dan vice versa. Ini ada penjelasan untuk kalian kalau misal secara awamnya, misal ada dua tim primal dan dual working together to achieve a goal. Nah, misal ada satu tim yang udah menyelesaikan tasknya, jadi the other team itu nggak perlu need to work as hard, karena only one team works fully at any given time, tapi the other team doesn't need work or works very little. Jadi untuk rule-nya itu sendiri, secara gamblangnya complementary slackness itu, pertama, kalau misalnya ada slack atau unused capacity di primal solution, maka constraint itu nggak tight, jadi correspondingnya itu di dua variabel masih harus nilainya nol. Tapi kalau misalnya di dua variabelnya is active atau nggak nol, maka primal constraint-nya must be tight atau fully use. Jadi kalau misalnya ibaratnya di dual variabel, nanti nanti gue bakal kasih penjelasan yang lebih lengkapnya. Mungkin boleh di next dulu. Oke, ini secara teorinya, nanti teman-teman bisa baca aja. Boleh di next. Nah, ini contohnya untuk complementary slackness. Intinya kalau misal nih di kiri, kita mulai dari yang pojok kiri dulu ya. Pojok kiri atas. Kalau misal dari primal function nih, kita ubah, kan teman-teman juga udah tahu buat proses di linear programming kita nambahin slack juga. Dari slacknya nanti uh, kita tambahin optimal solution, di mana optimal solution itu kita temu 3,2, atau x-nya x1-nya 3, x2-nya 2. Ini tahu dari mana? Itu pakai simple graphical method aja. Nanti kalian tadi udah sempat dijelasin juga kayak ngegambar biasa aja lah. Terus masukin variabelnya, di mana kita nemuin kalau S1, S2 itu nilainya 0, tapi S3 ternyata nilainya 1, which ini masuk ke yang namanya S3 ini sebagai slack yang aktif, karena nilainya nggak sama dengan 0. Nah, karena kita udah ngerekap nih, kalau S1, S2, S3-nya ini 0, 0, 1, lalu kalau kita rekap lagi, X1, X2, S1, S2, S3-nya itu 3, 2, 0, 0, 1, karena S3-nya itu 1, slack-nya aktif, which led to ketika di dual function-nya, nilai S3 itu kan corresponding sama nilai Y3. Jadi kita bisa konklusikan kalau nilai Y3 di dual itu nilainya sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena di primal nilai slack 3 itu nilainya aktif atau sama dengan 1. Akhirnya kita eliminasi Y3, lalu kita konklusikan dengan variabel yang tersisa, which itu 2Y1 plus 2Y2 sama dengan 1, atau persamaan pertama, dan min Y1 plus Y2 sama dengan 0, atau persamaan kedua. Lalu di situ kita bisa menemukan sebenarnya nilai optimumnya itu dari Y1 dan Y2 berapa, which yang kalau kita kalkulasikan Y1 sama dengan 1/4 dan Y2 sama 1/4. Mungkin boleh di next dulu. Oke.
Oke, masuk ke bagian berikutnya. Kenalin lagi, aku Salma. Di sini bakal lanjutin materinya. Kita bakal bahas tentang sensitivity analysis. Jadi, secara garis besar, sensitivity analysis itu apa? Jadi, ini tuh biasanya tuh dilakuin kalau misalnya kita udah nemuin perubahan tertentu dalam linear problem yang telah kita selesaikan. Terus kita pengen tahu nih kira-kira ada nggak sih dampak atau efek dari perubahan tersebut. Nah, keuntungannya kalau kita pakai si sensitivity analysis ini, kita tuh nggak perlu ngulang lagi perhitungan dari scratch atau awal untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Nah, terus biasanya di soal-soal ujian yang kita temuin tuh rata-rata tuh ada dua main problem. Pertama bisa addition or change dari variabelnya. Terus yang kedua bisa dari addition or change dari constraint-nya gitu. Mungkin biar lebih jelasnya kita bakal masuk ke contoh soalnya. Jadi aku baca sekelas saja. Jadi sih ada sebuah company atau perusahaan yang jual dua produk nih. Produksi, dia tuh memproduksi satu unit produk satu di mana butuh satu unit resource dan juga satu unit resource untuk yang keduanya. Terus dia juga memproduksi satu unit produk dua di mana butuh satu resource satu dan juga dua unit resource dua. Nah, setiap unit produk ini kan dapat dijual masing-masing dengan harganya itu $2 dan $3 ya. Terus kayak sini kasih tahu juga untuk jumlah total resource-nya itu ada 4 dan 6 untuk masing-masingnya. Dan kita diminta nih buat tahu, buat memaksimalin penjualan atau total pendapatan dari mereka gitu. Nah, sebenarnya seperti biasa, kita bikin LP formulation-nya pada umumnya aja, kayak X1-nya apa, X2-nya apa. Terus ini LP formulation-nya juga udah kita buat. Dan ya udah sih, kayak biasa kita bisa selesaiin ini pakai simplex method. Mungkin boleh di next lagi. Nah, terus ya udah kita bikin tableau seperti umumnya, bikin initial tableau terus kayak langsung aja diproses sampai nanti nemuin hasil akhirnya di mana dapat maksimumnya itu di 10 pada nilai X1 atau X2-nya itu di 2,2 gitu. Tapi di sini case-nya gimana kalau si company-nya itu produce the third product gitu. Dia produce third product di mana satu unit produknya itu produk ketiga itu requires only one unit dari resource 2 dan bisa dijual tuh sebanyak 8. Nah, di sini karena kita ada ketambahan variabel baru, jadi kayak kita bakal dapat tambahan kolom juga kan. Nah, di sini variabel yang kita dapetin kan X3 nih. Nah, kita nih tambahin ke produksi ya kita nih bakal nambahin satu unit resource 2 dan bisa dijual dengan harga di mana tadi itu 8, jadi kita bakal masukin ke fungsi tujuannya itu ada 8x3 di sini. Sebentar. Di sini. Terus, karena di soal juga dikasih tahu kalau hanya butuh satu unit resource 2, jadi kita bakal masukin di constraint yang sebelah sini. Jadi kayak kita tambahan di sininya. Tuh, terus ya udah seperti biasa. Jangan lupa non negativity-nya. Terus kita lanjut lagi buat nyelesain problemnya. Nah, tapi di sini kita nggak perlu untuk apakah kita perlu untuk mulai lagi dari awal atau enggak? Ini kita bakal lanjut di next slide-nya. Boleh next lagi dong. Oke. Nah, di sini kita bakal cari tahu dulu ke previous optimal table yang udah disediain di soal tadi. Jadi kan kita udah tahu nih nilainya itu kalau misalnya udah dapat optimalnya sebelum kayak diubah atau ditambahin variabel baru tadi itu seperti ini kan. Nah, pertama kita analisis dulu mana yang basic variable, mana yang non basic variable. Terus sebenarnya ada satu syarat yang harus dipenuhi. Dimana kalau di sini tuh kalau kita tambahin satu variabel X3 tadi, sebenarnya nilai non basicnya itu masih nol, artinya kayak nggak mempengaruhi solusinya gitu. Jadi buat case ini tuh bisa kita gunain si sensitivity analysisnya. Nah, terus ya udah deh, karena bisa kita nambahin aja new variabelnya di mana tadi ada X3, karena nambahin variabel berarti kan otomatis kita nambahin kolom baru ya. Ya udah kita masukin kolom barunya ke X3 dan ini termasuk ke dalam non basicnya. Nah, terus kita lanjut ke sebelah yang kanan. Nah, sebelum lanjut itu sebenarnya kita harus tahu juga nih kira-kira key components matriksnya apa aja. Mungkin aku jelasin sedikit. Jadi ada AB inverse, di mana ini tuh inverse column dari basic variables-nya. Terus AN itu kolom dari non-basic variable. AJ itu untuk kolom variabel tambahannya, di mana tadi kita punya si X3. Terus CB transpose itu transpose dari konstanta basic variabelnya di objective function. Tadi itu ada 8 itu. Terus buat sajinya itu ada konstanta dari variabel tambahannya di objective function gitu. Mungkin biar lebih jelasnya, kita tuh harus balik lagi ke initial tableau yang awal gitu. Jadi bukan yang optimal, tapi yang initial tableau awal banget. Ini aku tulisin ulang di sini dan udah dikasih tanda juga.
Jadi buat yang atas ini, min 2, min 3 ini termasuk ke CB transpose. Tapi nilainya masih belum kita transpose ya. Terus yang bawah, nilai 1, 1, 1, 2 ini masuk ke AB inverse dan masih belum kita inversin dulu. Terus berikutnya yang ini 1, 0, 0, 1, ini masuk ke AN atau tadi non-basic variabelnya. Jadi waktu kita nemuin apa ya, nemuin masalah kayak gini, baiknya kita analisis dulu sih kayak key components matriksnya apa aja. Jadi bisa teman-teman tandain mana yang CB transpose, AE, dan lain sebagainya. Gitu dulu. Next lagi dong. Oke. Nah, terus ya udah kita langsung mulai aja ngerjainnya. Sebenarnya ada beberapa tahapan gitu, guys. Jadi pertama, kayak di sini aku tulis ulang lagi aja em, soal awalnya kayak gini. Nah, jadi pertama itu kita harus nentuin dulu vektor constraint dari koefisien untuk non-basic variabelnya. Tadi kan kita tahu ya, buat em, non-basic variabelnya itu ada di daerah sini kan. Nah, jadi kita pakein rumus AB inverse kali AN atau bisa juga AB inverse kali AJ ini sebenarnya sama aja dua-duanya, cuma beda di ininya doang. Terus ya udah kita masukin nih AB inverse itu kan tadi kita dapat di sini nih 1, 1, 1, 2 kita inversin dapat segini. Terus buat AN-nya tuh tadi kita tahu kan daerah sini ya. Nah, kita pakai yang 01 ini ya udah dapat hasilnya sih -1 sama 1 buat matriksnya. Nah, terus yang kedua kita lanjut ke bagian ininya apa namanya nilai nilai ininya pokoknya ya gitu. Jadi kita tuh nyari namanya factor of reduced cost for non-basic variables-nya dia kayak hasil itunya berapa pakai rumus ini CB transpose dikali AB inverse kali AJ dikurangi CJ. Nah, buat CB transpose-nya itu Em, tadi kan kita udah nemu di sini ya, min 2, min 3. Kita transpose jadi 2, 3. Terus buat AB inverse aja itu kita udah nemu di awal nih. Yang min 1, 1, masukin aja. Terus buat CJ-nya tuh 8. Karena tadi di objektif awalnya, karena kita nambahin new variable di sini, pasti kan em, objektif functionnya berubah ya. Jadi kayak CJ-nya itu berarti 8. Ya udah dapat hasilnya -7. Nah, kalau udah gini bisa deh kita langsung masukin aja ke nilai yang awalnya kita belum tahu. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, tuh next lagi dong. Nah, oke deh. Karena kita udah dapat updated tableau dari penambahan variabel X3 tadi, seperti biasa kita langsung aja lanjutin nyelesain problemnya itu pakai simplex method kayak biasa. Dan nanti kita dapetin objective value itu ada di 48. Jadi kayak di sini kita nggak perlu lagi ngulang construct dari LP formulation modelnya dari awal lagi. Jadi kayak kita tinggal update si tableau yang udah optimalnya aja. Gitu. Itu buat kasus yang pertama. Next. Nah, sekarang buat kasus yang kedua. Di sini ada soal baru. Intinya di sini Link Company itu kayak produce berbagai macam candy bars gitu. Dan masing-masing itu bisa terbuat dari gula maupun coklat. Dengan detailnya seperti di bawah ini. Terus kayak, ya udah ini ketentuannya 50 ounce buat sugar, 100 ounce buat coklat, bla 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 bla. Terus ya udah kayak biasa kita konstruksi LP formulationnya seperti ini. Ya udah lah ya, ini kayak simplex pada umumnya. Dan ternyata di soal tuh biasanya atau rata-rata tuh udah dikasih tahu kayak optimal tabelnya seperti apa. Sini kita terbantu gitu loh istilahnya. Ini udah dapat dari soal. Dan pertanyaannya adalah, jika si type A candy bar itu hanya memerlukan 0,5 ounce sugar dan juga 0,5 ounce dari coklat, apakah si em, si Lilling Company ini perlu memproduksi type A candy bar sekarang? Karena kan awalnya tuh constraint mereka kan ini mereka kan 1 sama 2 kan, tapi mereka berubah jadi 0,5 dan 0,5 gitu. Jadi apakah mereka sebaiknya perlu memproduksi itu atau enggak? Nah, buat menjawabnya bisa di next lagi. Nah, langsung aja berarti di sini kita tahu kalau misalnya dari pertanyaan itu ada perubahan di constraint mereka. Ya udah sebenarnya ini mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Pertama karena mereka ngubah si constraint-nya jadi 0,5, ya udah kita tahu di X1-nya, karena kan tadi dia spesifik mentionnya di X1 ya. Jadi nilainya itu 0,5 dan 0,5 ini. Terus yang kedua, buat koefisien dari X1 dalam row nolnya. Sebenarnya aku di sini nggak nulisin si tableau ininya sih. Cuman ya udah nanti bisa dikira-kirain lagi aja. Lagi aja gitu. Itu kita tahu sebagai non-basic variable kan. Nah, tadi di case sebelumnya, rumusnya tuh kalau nggak salah kan AB inverse. Tapi kita di sini pakai B inverse dikali A. Nah, di sini langsung aja sih kita masukin B inverse-nya itu berarti
nilai dari si yang awal tadi di slide sebelumnya, ya pokoknya ada, dimasukin aja nilainya 1,5. Oh, ada yang di sini. Nah, ini nih. Jadi dimasukin, terus dikali sama 0,5 ini, dapatlah hasilnya si matriks 0,50. Terus yang berikutnya, karena kolom kolom dari X1 ini akan mengalami perubahan, kita juga pakai rumus yang awal, cuma tadi di atas juga, sebelumnya udah ada ya. Jadi langsung aja kita masukin si CB transpose-nya tuh dikali sama B inverse dikali A1 min C1, dimana tadi dapat 41-nya itu dari sini nih. 41. Terus dikali hasil yang udah kita temuin di awal A1-nya tuh ini kan. 0,5 dikurangin sama C1-nya, dimana tadi tuh pas di sebelumnya kan tetap ya, si objective function itu di 3 kan. Jadi kita tulis ulang 3 dan hasilnya itu min 0,5. Dan emang ini sesuai kalau misalnya dia masih kurang dari 0. Nah, dari situ ya udah kita bisa update si tabelnya berdasarkan hasil ini. Ini min 0,5 kita taruh di sini, terus 0,50 kita taruh di bawah sini. Terus ya udah deh kita simplexin seperti biasa. Terus nanti dapat hasilnya itu di maximum value-nya itu 335. Di mana pas awal waktu kita nggak ngubah si constraint-nya itu cuma 300. Dimana kan kelihatan ya ada perbedaan selisih 35 gitu. Dimana profit mereka lebih tinggi dari biasanya gitu. Maka dari itu buat menjawab pertanyaan ini, apakah mereka perlu memproduksi type ikan di bars? Jawabannya adalah iya. Karena terdapat peningkatan profit gitu di dalamnya. Oke, sebenarnya itu aja dan ini slide terakhir juga. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah atau kurang. Bisa dibalikin lagi ke MC kali ya. Thank you. Terima kasih banyak dari kakak saya yang tadi ada Bang Hanban, Kak Raisa, Kak Aca, Bang Salman, dan juga ada Kak Salma. Mungkin buat yang ingin bertanya, boleh kali ya Kak mulai di sesi Q&A-nya. Boleh, boleh. Buat yang ada pertanyaan langsung tanya aja. Sebenarnya dari aku ada pertanyaan sih Kak tadi buat yang di two pace. Iya, boleh langsung aja ditanya. Tadi kan kalau yang di contoh, sebelumnya makasih juga udah dikasih kesempatan buat tanya. Jadi tadi kan yang di two pace itu kan contoh soalnya tuh kalau misalkan objective functionnya tuh dia maximize ya. Terus di auxiliary auxiliary apa ya? Tadi pokoknya pas dia diubah jadi uh, auxiliary function atau apa ya? Itu tuh dia jadi minimize kan. Nah itu kalau misalkan di soalnya dia itu minimize, nanti di auxiliary bla 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 itu tuh jadi maximize atau kayak selalu kebalikannya gitu atau emang dia selalu minimize ya Kak buat di tadi aku agak lupa kalimatnya apa itu. Kalau misalkan nanti di soalnya minimize, nanti dikembalikan aja sih. Jadi kayak jatuhnya kayak yang simplex di awal-awal gitu. Oke, makasih Kak. Oke, aman aja. Sebenarnya mungkin dari kami sempat diajarin tentang revised method ya Kak, buat yang simplex itu. Tapi kayaknya tadi kan belum dijelasin juga ya Kak. Mungkin kalau misalnya dari kami izin minta tolong dijelasin mengenai yang revised method, apakah boleh Kak? Sorry, boleh diulang nggak pertanyaan? Jadi sebelumnya dari kami kan sempat diajarin tentang yang revised
method gitu Kak, buat yang revise simplex method. Nah, cuman tadi kalau misalnya aku ngeh dari PPT-nya itu kan belum sempat dijelasin ya Kak untuk caranya, tapi ada beberapa teman yang kayaknya masih kurang paham di situ. Jadi dari kami apakah boleh minta tolong untuk dijelasin di bagian itu Kak? Oke, BTW, buat tadi nanya tentang revise method, boleh kayak kasih gambaran sedikit dulu nggak? Soalnya kayaknya di angkatan kita nggak sempat kebahas si revise method. Mungkin ada gambaran, siapa tahu beda nama untuk angkatan kita. Eh, Reverse method itu makin masuk ya. Mungkin bisa buat coba jelasin. Oke. Kalau dari yang gue tahu tentang cara simplex pakai matriks, hal yang perlu lo lakuin awal tuh lo harus identifikasi dulu komponen dalam matriks ya. Kayak di sini kita punya AB inverse. Berarti kan dia kolom di basic variable, tapi dia bakal di inverse. Lalu kita juga ada AN, berarti dia kolom di non basic. Oke, di slide berikut ada penjelasan sih, tapi gue mau jelasin dulu. Terus karena ini konteksnya ada sensitivity, kita pakai AJ. J ini bisa eh, angka atau variable atau huruf apa aja. Dia ini melambangkan variabel tambahan kalau di sensitivity analysis. Tapi karena kita konteksnya nggak pakai sensitivity analysis, jadi AJ ini nggak perlu. Lalu ada CB transpose, ini dia konstanta atau di row null atau di objective function buat si basic variable. Lalu ada CN berarti ya, buat yang konstanta di non basic. Meskipun konstanta di non basic kalau konteksnya di objective function juga bakal nol juga sih. Jadi nggak bakal dipakai. Nah, buat identifikasinya bakal kayak gini. Kalau yang AN itu kan berarti kita ngambil dari constraint aja. Misal buat AN dia bakal membentuk matriks berarti 1001. Karena kita pengen yang jadi non basic itu pasti yang slack kan. Jadi ntar pas kalau yang ngerjain si pakai revis matrix kayak mana variable yang bakal jadi basic variable atau jadi entering variable, mana yang bakal jadi non basic. Terus juga bakal ada CB transforce. Ini buat tanta si basic variable. Lalu ada
AB inverse. Oke. Kalau buat cara pakainya, singkat gue kalian tinggal inget-inget rumus yang ini aja nih. AB inverse terus AN sama yang CB transpose dikali AB inverse dikali AN dikurang C N transpose. Kalau yang bawah ini, wait, ya singkat gue rumus yang bawah ini buat cari nilai ini ya. Mungkin lebih jelas di sini ya. Nah, pakai rumus yang ini. CB transpose dikali AB inverse dikali B. Jadi buat nyari nilai RAS ya. Jadi kalau pakai reverse method itu, setahu gue ya kalian bisa langsung ketahuan RAS ya. Dengan cara kalian identifikasi dulu nih buat si CB transpose sama AB inverse sama si B-nya. B-nya itu apa? B-nya itu B-nya itu setingkat gue RAS deh. Iya RAS. Ini tipe harusnya 4. Jadi kalau udah ketahuan, jadi saran gue kalau mau pakai ini, ya langsung dipilih aja buat variabel mana yang bakal jadi basic variable. Habis itu langsung ditranspose. Habis itu dikali sama konstantanya. Sorry, yang ini di inverse, habis itu dikali konstantanya. Habis itu dikali sama nilai si RHS ya. Terus bakal dapat nilai dari objective function dari model tersebut. Oke, kurang lebih kayak gitu kayak. Tapi emang kalau buat metode yang lu tanya ini emang lebih banyak hafal rumusnya sih. Oke, makasih banyak Kak. Sebelumnya maaf jadi tadi agak kurang kondusif jadi aku belum bisa ngejawab. Oke, terima kasih banyak tadi Kak Faza untuk penjelasannya. Mungkin kalau misalnya dari teman lain masih ada yang ingin bertanya, masih boleh. Kak boleh mau nanya Kak. Tadi mau nanya aja sih mengenai yang eh,
yang duality teori jujur masih kurang nangkep sih Kak. Apakah dari kakak-kakak saya bisa bisa membantu jelasin ulang nggak? Buat nggak pahamnya di Kenapa Bang? bagian mana ya, Fandi? Buat yang bagian nggak paham. Halo, sorry, suara gue masih nge-lag nggak? Terdengar Bang. Oh, Mungkin dari Arpandi ada kendala jaringan Kak. Tapi tadi kalau dari yang aku tangkap itu mungkin Fandi masih kurang paham di konsep yang emang di konsep dasarnya mungkin kayak yang duality sama yang primal sama duality-nya itu. sorry, gantian gue yang nge-lag ternyata. Tadi kenapa gue diulang lagi? Iya nggak apa Bang. Tadi mungkin nih Fandi juga lagi ada kendala jaringan, jadi belum bisa balas pertanyaannya. Oh, Jadi oke. kalau misalnya aku tangkap sih mungkin emang tadi Fandi tuh kurang ngertinya pas bagian primal jadi duality-nya itu sih Kak. Oke. Eh, ini gue mau jawab tunggu Arfandi ada dulu atau mau next question dulu? Tadi kalau nggak salah ada yang mau nanya deh. Mungkin sembari aku chat Arfandi juga, boleh ke next question dulu kali ya Kak. Boleh, boleh. Atau enggak ya udah gue langsung jawab aja kali ya. Soalnya tadi dibilang ini kan di record. Nanti Fandi so ngeliat recordannya. Tadi kalau nggak salah nangkapnya di bagian, gue nangkapnya pertanyaan di bagian gimana cara bikin duality dari primal jadi duality ya. Dan eh sebenarnya kalau misal, sebentar gue coba verifikasi dulu. Pertanyaan ini tuh bukan? Iya Kak, betul. Ini barusan aku juga udah chat Pandi, katanya benar. Jadi Pandi masih kurang paham pas bagian berubah jadi dari primal jadi duality. Oke. Mungkin Adi boleh bantu gue share screen nggak? Atau gue, iya gue deh. Bentar. Oke, jadi sebenarnya kalau misal mengenai mengubah primal jadi duality ya, itu tuh konsis di 6 bagian ini aja. Sebenarnya secara prinsip mengubah menjadi duality itu adalah tentang mentransposkan segala komponen yang ada di primal. Misalnya, ini gue bakal breakdown satu persatu ya dari urutan pertama sampai urutan keenam. Di mana di sini gue udah identifikasi bagian-bagian apa aja sih yang bakal berpengaruh di perubahan dari primal jadi duality. Ini gue breakdown jadi 6 part, di mana udah gue bikin jadi tabel juga. Misal untuk yang pertama mengenai
objektif dari primal dulu. Misal untuk primal function ini, problemnya itu adalah minimization problem. Jadi di dual itu kita harus mereverse atau mentransposkan menjadi kebalikannya. Artinya di dual kita ubah menjadi maksimal. Lalu untuk yang kedua itu adalah tentang objective functionnya di primal. Kalau misalnya di objective function ini koefisien yang ada di objective function itu diubah menjadi RHS yang ada di duality. Kenapa kayak gitu? Karena untuk yang di komponennya koefisien yang ada di objective function ini yang di primal itu adalah cukup berkoresponding dengan RHS yang ada primal di primal juga. Makanya kenapa ketika di reverse atau di transpose itu diubah menjadi RHS ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini mungkin gue bisa sambil nge-highlight ya. Misal di bagian koefisien yang ada di sini nih. 3, 4, dan 8. Ini berubah menjadi 348 tapi ada di RHS-nya. Lalu kita masuk ke part 3 di mana kita bakal ngebahas tentang variabel yang ada di primal function-nya. Kalau untuk primal function di sini kita cukup mengubah menjadi transpose. Kalau misal teman-teman lihat koefisien yang ada di dalam variabel constraint di primal itu ditransposkan posisinya yang awalnya horizontal menjadi vertikal. Lihat nih kalau misalnya di variabel pertama koefisiennya ini akan ada 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ini diubah menjadi transpose di variabel yang ada di di dual yaitu menjadi 1, 2, dan 3 juga. Cuman posisinya berubah menjadi transpose. Artinya dari horizontal menjadi vertikal. Pun hal ini sama juga terjadi di variabel kedua. Ini posisinya 2, 1, 2 yang awalnya horizontal menjadi vertikal. Lalu kita akan masuk ke step keempat, yaitu mengenai inequality sign. Inequality sign ini, anjir, sorry, ini kebalik ternyata. Ini, enggak deh, bener. Ya, ini benar. Kita masuk ke inequality signs di constraint primal. Di sini, ini kan teman-teman bisa ngeliat nih, ini awalnya lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan unrestricted atau tidak terbatas lah. Hal ini kita juga transposkan yang awalnya di sini selain ditranspose kita juga nge-reverse. Transposnya yang awal posisinya horizontal kita ubah menjadi vertikal tapi kita masukkan di dual bagian variabel yang oleh constraint menjadi variabel. Intinya prinsipnya gitu aja dari constraint menjadi variabel, dari variabel menjadi constraint. Kalau teman-teman lihat lagi di sini udah ditransposkan dan di reverse juga yang awal ini X satunya lebih dari sama dengan ini menjadi persamaan di persamaan 1 yang menjadi kurang lebih dari sama dengan. Pun sama halnya dengan X2 yang awalnya kurang lebih dari sama dengan menjadi lebih besar dari sama dengan karena kita reverse dan posisinya transpose artinya menjadi variabel kedua. Dan unrestricted di sini kita reverse dan transposkan di mana reverse dari unrestricted itu menjadi sama dengan karena ini menjadi restricted gitu. Lalu mengenai poin kelima yang membahas mengenai RHS yang ada di constraint primal, which itu adalah 6 dan 4. Yang awalnya ini di RHS kita ubah menjadi koefisien di objective function di dual. Karena kembali lagi ingat prinsipnya adalah tentang mengubah posisi dan mengubah nilai yang ada. Misalnya awalnya di variabel kita ubah menjadi constraint dan yang awal constraint kita ubah jadi variabel. Ini yang awal di RHS kita masukkan menjadi objective function di dual which jadi 6Y1 dan 4Y2. Dan terakhir yang keenam itu adalah tentang unrestricted inequality signs yang ada di variabel yang awalnya di sini masuk di variabel kita jadikan di constraint. Sebenarnya kalau misal gue recap prinsipnya kalian refer ke sini aja. Yang awalnya constraint berubah menjadi variabel dan yang awalnya variabel menjadi constraint. Yang awalnya lebih besar dari sama dengan menjadi lebih kecil dari sama dengan. Intinya di situ aja sih sebenarnya. Gitu guys. Cuman satu hal yang harus kalian take notes itu adalah tentang ntar gue copy deh biar teman-teman bisa refer terus. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat
yang gak berubah itu cuman di bagian variabel uh, inequality signs yang ada di variabel primal. Sisanya kalian reverse dan kalian transposkan. Yang gak berubah satu-satunya adalah tentang variabelnya. Jadi kalau untuk kenapa? Karena secara limitasi yang ada di sini tujuannya mengingat duality itu prinsipnya untuk mendapatkan upper bound dari primal tanpa men-solve optimization problemnya. Which di sini leads to uh, variabel yang ada di inequality signs yang ada di variabel primal itu nggak berubah di constraint dual gitu. Jadi kalau misalnya yang kalian harus take notes banget, mungkin ini tabel benar-benar sudah merangkum segalanya ya. Yang awalnya constraint kalian ubah menjadi variabel. Kalau kalian lihat nih di sini yang awalnya aduh gua nge-lag bentar. Oke ini. Yang awalnya menjadi constraint, yang awalnya constraint menjadi variabel ini. Gitu aja. Dan yang gak berubah cuman di variabel primal ketika menjadi constraint dual gitu guys. eh Menjawab nggak ya kira-kira? Oke bang, mungkin udah sebenarnya tadi sorry karena sempat nge-lag ya. Eh, Oke, untuk yang mengubah dari yang transpose itu udah lumayan paham sih. Cuma mau nanya lagi yang soal yang complementary sickness itu kayak bagaimana ya maksudnya? Oke, gue bakal coba jelasin dulu ya guys tentang complementary slackness. Thank you sebelumnya Arfandi udah nanya. Jadi sebenarnya secara prinsip kalau misalnya teman-teman ketika emang menyelesaikan linear program itu kan ada momen-momen di mana teman-teman pakai slackness. Itu kan tujuannya buat eh ya menyelesaikan men-solve the problemnya lah intinya. Nah, untuk complementary slackness di sini sebenarnya secara prinsip hanya ada dua, rulesnya ada dua. Di mana kalau misalnya slacknya di sini unused, maka di primal solution, maka di dual variabelnya pasti nol. Which maksud dari slack unused capacity itu artinya slack nilai S-nya nol. Dan kalau misalnya nilai S-nya not zero atau aktif, maka ini kebalik sorry. Maka di dual constraint must be tight atau fully used atau artinya nilainya enggak nol. Nah, kalau misal example-nya, teman-teman bisa lihat ke example di sini. Gue coba highlight ya. Misalnya gini, guys. Di sini kan ada penjelasan mengenai penyelesaian cara untuk complementary slackness ya. Which di sini kita udah menambahkan variabel S atau slack di primal function-nya, di mana ketika kita using simple graphical method, kita nemuin kalau output dari primal function ini itu adalah 3 dan 2. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih lupa tentang graphical method, yang kalau di slide berapa ya bentar. Nih slide 5, nanti teman-teman bisa refer ke slide 5. Teman-teman pakai simple graphical method aja buat tahu sebenarnya optimal solutionnya itu berapa. Which nanti teman-teman bisa solve dan bisa tahu sebenarnya nilai slacknya berapa sih ketika hasil output dari simple graphical method ini dimasukkan. Ternyata optimal kalau misalnya kita ambil example yang ada, kita tahu ternyata nilai S1 dan S2 itu unused capacity atau 0. Tapi S3 atau slack 3 itu ternyata punya nilai lebih dari 0. Artinya itu masuk sebagai use capacity atau kalau kita refer ke slide sebelumnya, ini disebut juga sebagai fully used atau aktif. Nah, nanti dari situ output yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah nilai S3 itu tuh corresponding dengan nilai Y3 karena ya sesuai hasil transposnya lah. Karena iya sesuai hasil transposnya. Which di sini di dual function kita ada variabel Y1, Y2 dan Y3. Nah, ketika kita mau nge-solve mengenai dua function ini, kita tahu ternyata nilai S3 itu fully use atau aktif. Yang nilai S3 ini corresponding dengan nilai Y3, which ketika kalian mau nge-solve dua function, kalian bisa nge-ignore nilai Y3 karena dia udah
eh, dia sudah terbukti full use di dalam primal functionnya. Makanya ketika gue nge-solve nih dua function dari eh, example ini, gue langsung nge-solve dengan menggunakan variabel pertama 2y1 plus 2y2 sama dengan 1, dan nilai variabel kedua min y1 plus y2 sama dengan 0. Enggak lagi tambah y3. Karena nilai y3 itu udah di fully use di dalam primal functionnya. Karena di select 3 primal functionnya itu bernilai lebih dari 0 gitu. Which di sini let's to ya gue menyelesaikan Y1 dan Y2-nya, ketemu nilai Y1 sama dengan berapa dan Y2-nya berapa. Kayak gitu. Menjawab nggak Arfandi? Hmm, udah cukup ya, udah mulai udah bisa ini sih menyerap sih. Udah cukup ngerti sih. Oh ya, tapi paling mau nanya sih Bang. Jadi kalau buat nge-solve kayak yang dual problem itu terserah ya kita mau pakai yang mana, yang misalnya kayak yang sekarang pakai complementary slackness atau yang biasa aja ya. Oh enggak, complementary slackness itu rule yang ada di ketika kalian mau menyelesaikan linear programming problem. Jadi ketika kalian pengen pakai duality, kalian harus perhatiin complementary slackness-nya. Jadi ketika kalian mau proses duality, kalian harus melalui proses complementary slackness ini dulu, di mana kalian harus tahu sebenarnya nilai slack kalian itu bernilai aktif atau enggak. Intinya di situ aja. Karena kalau misalnya kalian nge-solve, misalnya nih ibaratnya kayak kalian pengen solve di example ini, tapi nih kalian gak ngelakuin complementary slackness, di mana kalian asumsi kalau nilai Y3 ini bernilai. Artinya kan kalian ketika menyelesaikan ini, outputnya akan berbeda ya, di mana variabel itu ada 2y1 plus 2y2 sama dengan 1, dan min y1 plus y2 plus y3 sama dengan 0, which itu hasilnya akan berbeda banget dan gak sesuai sama prinsip linear programming. Gitu sih, Van. Jadi kalau misalnya emang ada soal yang emang dibutuhkan untuk menggunakan duality, rule pertama yang harus kalian lakuin, kalian harus ngecek complementary slackness-nya gimana. Nilai select kalian di primal function-nya punya nilai atau enggak. Gitu. Karena ya primal dan duality, primal dan dual function tuh saling berkoresponding gitu loh. Kayak harusnya nilai primal dan nilai dual itu harusnya nilai sama. Tapi kan ketika kalian mau mentranspose nilai primalnya, akan ada perubahan-perubahan tertentu di dualnya kan. Which itu harus sesuatu yang harus kalian perhatiin gitu. Oke, Bang. Berarti harus ini ya ngecek slackness-nya dulu ya Bang, buat ini sebelum Benar. mengerjakan. Oke, dari saya sih udah menjawab sih Bang. Thank you Bang. Oke. Thank you Arfandi udah nanya. Oke, mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, ditunggu sampai 9:52 ya. Terima kasih.
Baik, karena udah 9:52 dan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin dari kami sudah cukup, Kak. Dan dari aku juga mau ucapin terima kasih banyak dari LabSam sudah berkenan untuk mengisi Milba hari ini. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah mengajar tadi. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang kurang kondusif atau kurang jelas pertanyaannya. Mungkin sebelum aku akhirin, aku mau izin share link buat Kisi dulu ya, Kak. Lu isi QC guys, isi QC. Boleh diisi dulu ya, teman-teman. Mungkin aku tunggu sampai 9:55. Terima kasih. Baik, berhubung sudah 9:55 dan linknya juga sudah aku share dan nanti akan di-share juga di grup angkatan. Mungkin untuk Milba hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak dari STEM yang sudah berkenan dan untuk teman-teman yang sudah hadir di Milba kali ini. Mungkin sebelum kita tutup boleh dokumentasi dulu kali ya. Buat yang ingin on cam, mungkin akan aku tunggu sampai 9:57. Terima kasih.
Oke, berhubung udah jam 9.57, mungkin kita mulai dokumentasi aja kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk kakak-kakak dari Lab Science yang sudah berkenan untuk mengisi Milba hari ini dan untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf juga sampai kemalaman jam 10 gini. Selamat istirahat dan semangat untuk tesnya kakak-kakak dan teman-teman. Semoga lancar.